Ya, waalaikumsalam Bu Putri. Saya di sini akan menjadi observer. Ini kan mau melakukan kegiatan coaching ya, Iya, dengan Pak betul Santo sekali. ya. Iya. Ini Bu, pada kegiatan coaching ini yang akan saya lakukan yaitu nanti ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan dan saya nilai dari percakapan coaching Pak Santo dan Bu Dini. Yang pertama yaitu saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan coaching ini, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, semoga nanti tampak pada kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dini dan Pak Santo dalam kegiatan coaching. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki Bu Dini, yaitu rubrik yang akan saya gunakan pada kegiatan pada sesi ini, yaitu kalau boleh tahu di sini Bu Dini sebagai coach, kira-kira apa yang sudah Bu Dini persiapkan? Untuk nanti coaching, saya akan mempersiapkan alur, yaitu alurnya saya gunakan ada tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu kan ada 3, yaitu 1 kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang bobot. Oh iya, baik Bu Dini. Berarti ada 3 ya kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Dini. Dari yang tadi ya, baik Bu Dini, dari 3 kompetensi coaching yang dikembangkan, kemudian dari 3 itu mana yang ingin lebih dispesifik dan ingin diobservasi? Kalau saya melihat dari ketiga tadi, yang saya ingin kembangkan itu adalah membuat pertanyaan bobot itu. Jadi nanti si coach bisa menyampaikan masalahnya, kemudian dapat memberikan solusi terhadap masalah atau masalah yang dihadapi oleh si coach tadi. Oke. Ada indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot? Indikator tujuan, ketersampaiannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Dini inginkan? Untuk pertanyaan berbobot nanti yang ingin saya kembangkan itu berarti nanti coach itu dapat menyampaikan masalah dengan hati yang senang, riang. Jadi kemudian setelah itu si coach dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oke, ya sudah Bu Dini. Nanti Bu Dini saat melakukan kegiatan coaching dengan Pak Santo ya, semoga bisa menggali informasi lebih banyak kepada coachingnya, sehingga nanti kalau informasi yang digali banyak dan kita tahu masalahnya, nanti kita bisa mengarahkan bagaimana coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu, mohon nanti untuk diamati dulu saja. Iya, baik, selanjutnya monggo silakan Bu Dini dan Pak Santo melakukan kegiatan coaching. Saya akan mengamati dari sini saja. Monggo silakan. Permisi dulu Bu. Iya, monggo. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Pak Santo. Saya bisa
Iya, monggo disilahkan Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Oh iya. Oh iya. Ya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di Pak Santo. Apakah itu Pak Santo? Iya. Ini saya sebenarnya kesini ini mau sharing sama Bu Iya. Dini. Monggo Pak. Pak Santo. Disilakan ya. Ya. Ini begini Bu. Di kelas saya itu 80% dari murid saya itu di bawah KKM juga nilainya. Nah, itu saya mau ngobrol, mau bincang-bincang sama Bu Dini. Iya. Monggo. Ya, ini saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang maksimal. Mungkin dalam kegiatan mengajar atau siswa kurang aktif, kurang paham. Jadi minat belajar siswa itu masih kurang. Nanti ini Pak Santo merasa resah nih karena Iya. pembelajaran dalam kelas itu kurang antusias nih, Iya, kan nih. iya. Sehingga hasil pembelajarannya kurang maksimal begitu Iya, Pak. iya. Ya. Kemudian kira-kira tujuan dari kita coaching ini apa itu Pak? Ya, saya ini dari mana ya? Ini mau berbagi cerita kisah saya sama Bu Dini. Jadi bagaimana itu pembelajaran menurut saya itu kurang antusias. Saya itu pengennya anak-anak itu bisa fokus. Kira-kira Pak, dari yang diceritakan Pak Santo tadi, karena siswa yang kurang antusias, kurang fokus tadi, menurut Pak Santo itu apa? Disebabkan karena apa? Iya, ini siswa itu bagaimana ya? Kalau saya itu mengajar itu sering kadang berlari atau kesana kemari, terus mungkin ada yang ke belakang itu. Padahal saya sudah ini semampu saya, semaksimal saya untuk melakukan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu, apakah media yang digunakan Pak Santo itu menggunakan metode apa? Saat ini yang saya pakai itu menggunakan modul yang dibeli dari sekolah itu, dari aplikasi itu, dan nanti setelah itu saya merangkum, menulis di papan tulis begitu. Oh, berarti Pak Santo itu hanya menggunakan modul, Iya. kemudian anak membaca dan Iya. hanya merangkum itu saja. Iya, ya, Pak? kadang-kadang juga saya ada diskusi. Terus saat ini kesusahan Pak Santo itu, apakah Pak Santo itu sudah menggunakan metode yang lain, model yang lain dalam pembelajaran dalam kelas? Ya, sementara ini ya saya yang lain itu hanya menggunakan, tapi kadang-kadang diskusi dan bersama kelompok kecil itu. Kalau begitu hanya itu saja ya Pak? Iya. Berarti karena mungkin hanya menggunakan merangkum tadi
tadi, Iya. terus diskusi hanya sekali-kali saja nggih. Iya. Mungkin motivasi dari murid panjenengan itu masih rendah nggih. Iya. Motivasinya rendah sehingga tadi KKM-nya menjadi sangat rendah gitu. Iya, sangat rendah sekali. Kalau cara lain yang bisa panjenengan gunakan itu metodenya kira-kira apa? Bagaimana ya? Saya itu juga kebingungan dalam hal itu sebenarnya. Tapi kalau saya menggunakan di sekolah itu kan ada LCD proyektor. Kalau saya menggunakan itu apa namanya video pembelajaran dan PPT gimana? Oh, ya bagus sekali tuh Pak kalau panjenengan menggunakan LCD proyektor, apalagi panjenengan bisa menggunakan media lain, contohnya yaitu YouTube Pak, yang bisa menampilkan itu. Oh iya. Kemudian apakah kalau hal lain yang masih cara lain yang ingin Anda lakukan, Bapak lakukan? Mungkin ini saat ini kan anak-anak sering main game itu ya, pakai HP. Mungkin saya bisa menggunakan semacam kuis atau game di HP itu juga bisa mungkin ya. Bagus sekali tuh Pak kalau panjenengan menggunakan game yang ada di aplikasi HP itu. Iya. Iya. Nah, dari apa yang Pak Samuel katakan tadi, kira-kira bisa nggak untuk menceritakan selain tadi menggunakan PPT nih Pak? Iya. Selain itu, apalagi yang ingin Iya, menurut itu saya kan ada mengajar menggunakan CD, menampilkan pada layar, terus video pembelajaran dan kebetulan saya ada, mungkin tapi belum saya gunakan ya. Nah, terus itu mungkin PPT itu, ya. Sehingga agar tidak monoton, saya sekali-kali nanti menggunakan game semacam kuisis atau apa itu dalam pembelajaran itu. rencana panjenengan sangat bagus sekali Ya. Pak. Menurut Bapak, kira-kira panjenengan mau menggunakan game itu menggunakan kuisis saja ya? Iya. Itu kira-kira mulainya kapan? Ya itu mungkin besok saya mulai merancang. Saya besok merancang, katanya tentunya saya harus punya partisipasi beberapa orang. Perlu dicoba, sangat keras nih Pak. Iya. Terus kemudian kira-kira di sekolah itu siapa yang dapat membantu Pak panjenengan melaksanakan rencana tadi? Iya. Kalau yang membantu mungkin saya nanti untuk satu guru untuk membantu saya. Itu untuk membantu mungkin menjadi pengamat saya nanti apa yang kurang, terus itu saya butuh bantuan mungkin dari wali murid. Nah mungkin untuk mengizinkan anaknya membawa HP di kala saat kita main di gamenya itu, mungkin itu. Berarti hanya wali murid saja nih? Ya, Ada wali yang murid. lain? Selain wali murid ada? Saya kira dengan itu nanti saya juga harus dengan kepala sekolah, dan nanti kalau kan ada aturan tidak boleh bawa HP, dan nanti bawa HP kalau nanti ini saya butuh ini kerjasama dengan kepala sekolah. Gitu nih Pak. Iya. Saya rasa wali murid kalau misalnya anak disuruh membawa
untuk kegiatan pembelajaran tentunya bisa nih. Saya harap kita nanti saya dengan lewat itu mungkin bisa mengizinkan. Tadi Pak Sandra mau mulainya kapan Pak? Mungkin nanti besok saya akan merencanakan dulu, terus untuk mulainya mungkin minggu depan. Minggu depan. Iya. Terus kemudian setelah dengan rencana aksinya kan minggu depan. Iya. Sekarang Pak, setelah kegiatan coaching ini, Iya. bagaimana sekarang perasaan Pak Santo? Iya. Oh iya. Perasaan saya itu ini menjadi lega. Saya bisa mengutarakan keluh kesah saya kepada diri. Terus saya mempunyai teman bercerita sehingga saya itu menjadi plong lah gitu. Plong ya Iya, sekarang ya. iya. Jadi tidak ada yang mengganjal lagi gitu. Sudah tidak ada yang mengganjal. Karena sudah menemukan solusi gitu. Iya, iya. Saya ikut senang Pak, Iya. karena Pak Santo sudah merasa lega, sudah Iya. plong dan sudah menemukan solusi dari permasalahan panjenengan. Iya. Kemudian saya juga berterima kasih nih Pak Lid, Iya. karena tadi dengan sudah bertukar pendapat dengan saya gitu. Iya. Ya. Semoga Pak Santo dapat menerapkan rencana aksi tadi dengan baik. Tetap semangat ya Pak gitu. Nggih, semangat Bu. Ya. Semangat. Saya juga terima kasih sama Bu Dini karena mau sebagai teman cerita saya, curhat saya ya Bu. Iya, sama-sama Pak Santo. Iya Bu, ini karena sudah ada jam yang masuk, saya tak mohon izin ya. Oh, monggo Pak Santo. Iya. Semangat ya Pak Ya Santo. semangat. Oke. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Santo. Oke, tadi Budini, saya sudah melihat Budini dan Pak Santo melakukan kegiatan coaching. Saya applause ya, Terima untuk kasih, Budini dan Bu. Pak Santo ya. Sudah sangat luar biasa ini dalam mempraktekkan kegiatan coaching. Selanjutnya Budini, dalam kegiatan coaching ini tadi Budini sudah sangat bagus, sudah mengenal dalam tahap demi tahap. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan yang sudah tercapai? Untuk menurut saya tadi indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah saya merasa saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan cara saya mendengarkan puji secara aktif. Nah, ketika puji menyampaikan masalah, kemudian memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh puji tadi. Ya. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana Bu Dini tadi sebagai coach itu sudah menunjukkan pada Koci itu sudah luar biasa. Iya. Bu Dini sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati, itu sudah saya lihat Bu, dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Dari coaching ini Bu Dini itu bisa menggali dan mendorong Koci untuk mencari jalan dan solusinya sendiri agar masalahnya itu dapat teratasi ke depannya ya. Nah, jika saya memberikan poin 1 sampai 4, di sini Bu Dini mendapat nilai 4. Hebat. Sangat luar biasa. Saya beri jempol, 4 jempol saya. Terima kasih Bu Putri. Iya. Nah, setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dini kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan menggali
membuat pertanyaan yang berbobot agar nanti saya ketika melaksanakan coaching nanti mungkin setelah ini saya kan melaksanakan coaching nanti kedepannya saya lebih aktif, lebih inovatif untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus sekali perencananya. Saya yakin Budini akan memposisikan sebagai coach dalam pelaksanaan coaching itu bisa menggali semua masalah-masalah coachingnya ya. Dan bisa mengarahkan coaching berdasarkan dari pendengaran dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Baik Budini, saya sangat kuat sekali. Sukses selalu untuk kedepannya Budini ya. Sebagai pengamat saya mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Putri sudah mengamat atau jadi observer saya. Iya, semoga kebanyakan lebih menjadi seorang coach yang hebat. Ya, amin. Terima kasih doanya Bu Putri. Untuk itu saya permisi dulu Bu ya. Nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Putri.